Aksi susul-menyusul menjadi sesuatu yang paling ditunggu dalam sebuah balapan. Namun belakangan ini balapan kelas MotoGP seakan kian membosankan dengan minimnya aksi susul-menyusul. Contohnya pada balapan GP Prancis kemarin. Selepas serunya drama-drama pada lap pertama, pada grup depan hanya ada 2 manuver overtaking pada balapan yang berlangsung selama 27 lap ini. Yaitu ketika Francesco Bagnaia menyusul Jack Miller untuk memimpin balapan, kemudian ketika Enea Bastianini menyusul Miller di lap ke-12. Kira-kira apa sih yang jadi masalah sehingga manuver overtaking kian minim di kelas MotoGP? Mari kita simak penjelasannya. Masalah tekanan ban jadi masalah yang dikeluhkan hampir semua pembalap, sehingga mereka kesulitan untuk menyusul. Berikut adalah pernyataan para pembalap kepada jurnalis Matt Oxley. Berikut adalah penjelasan dari Alex Espargaro. Semuanya tentang suhu dan tekanan ban depan. Perbedaannya sangat besar. Setiap kali saya mendekati Jack Miller pada hari Minggu, mulai banyak pergerakan dari ban depan dan saya melihat di dashboard bahwa bannya terbakar. Jadi saya berkata, oke, lepaskan dia sekitar setengah detik dan tetap di sana. Dan saya tahu Fabio akan memiliki masalah yang sama dengan saya. Semuanya di MotoGP sekarang super sama. Jadi ini membuat masalah karena perbedaan kecil bisa sangat besar. Di Jerez Anda tidak bisa membayangkan perbedaan antara 2,08 hingga 1,91 bar pada tekanan ban depan. Pada 2,08 motor saya bergetar luar biasa. Saya kehilangan bagian depan, motor tidak bisa berbelok, jadi saya tidak bisa menyalip. Tanpa motor di depan semuanya sempurna dan saya setengah detik lebih cepat. Itu gila. Masalahnya adalah mendekati motor di depan Anda. Tekanan ban Anda meningkat, maka Anda harus mengerem lebih awal atau Anda crash. Ini sangat mudah seperti yang kita lihat di Portimao dengan Jack dan Juan. Dengan mengerem 2 meter lebih lambat untuk menyalip orang di depan, Anda kehilangan bagian depan. Jadi sangat sulit untuk menyalip sekarang. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu pembalap di depan melakukan kesalahan. Jika dia tidak melakukan itu, tidak mungkin ada kesempatan. Pernyataan senada juga dilontarkan oleh pembalap KTM Miguel Oliveira. Dalam situasi balapan, ban tidak bisa menahan banyak waktu di belakang siapapun. Jadi sangat penting untuk mencoba mengatur ruang. Jika Anda cukup cepat untuk menyalip, Anda bisa menyalip. Tetapi sebaliknya, itu adalah efek yoyo. Anda akan mendapatkan waktu, Anda mengejar orang itu, kemudian ban Anda kepanasan dan Anda harus mundur lagi. Ban MotoGP Michelin benar-benar ban berperforma tinggi. Tetapi di sisi lain, seperti mesin atau peralatan berperforma tinggi lainnya, ban tersebut juga sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan tekanan. Terlalu banyak tekanan dan kami crash, atau tidak mungkin menghentikan motor. Ban depan menjadi balon panas dan bahkan pengereman lurus pun menakutkan karena Anda benar-benar tidak dapat menghentikan motor. Motornya loncat-loncat dan meluncur kemana-mana, jadi ini rumit. Ini membuatnya sangat mudah untuk crash atau sangat mudah untuk mengikat tangan Anda selama balapan dan tidak benar-benar balapan, hanya bertahan. Itulah yang kami coba atasi. Tidak mudah bagi tim untuk memikirkan dan memprediksi tekanan apa yang akan mereka capai dalam balapan sehingga kami bisa berada di area aman. Jika dirangkum dari pernyataan 2 pembalap tadi, masalah tekanan ban memang sangat menyulitkan pembalap. Jika pembalap berada dekat di belakang pembalap lain, maka ia kesulitan menyusul karena tekanan ban yang meningkat. Tekanan ban yang meningkat ini disebabkan oleh suhu panas dari ban yang dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama karena perangkat rear height adjuster. Perangkat ini membuat bagian belakang motor turun saat berakselerasi. Kemudian secara otomatis bagian belakang motor kembali naik ketika pembalap melakukan pengereman. Ini membuat beban yang diberikan kepada ban depan lebih besar karena ada daya dorong yang lebih besar dari suspensi belakang yang lepas dari posisi terkompresi penuh sehingga ban depan lebih cepat panas dan kehilangan grip. Yang kedua karena aerodinamika.
Perangkat aerofairing didesain sedemikian rupa, tak hanya mengurangi wheelie, tapi juga membantu saat menikung dan juga membantu pembalap saat melakukan pengereman dengan daya downforce pada bagian depan motor sehingga tekanan pada ban depan kian besar. Selain itu, aerofairing yang digunakan pembalap saat ini juga menciptakan situasi seperti di ajang balap mobil Formula One. Dengan perangkat aerodinamika yang rumit membuat terciptanya ruang di mana tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Jika pembalap berada di area tersebut atau berada tepat di belakang pembalap lain, maka pembalap seakan mendapat daya dorong lebih karena efek drag atau hambatan yang lebih rendah. Ini membuat pembalap harus mengerem beberapa meter lebih dulu. Hal ini membuat saat ini hard braking kian sulit dilakukan. Hal ini dialami Alex Rins yang terjatuh pada balapan di GP Prancis lalu. Seperti yang diketahui, ia kehilangan cengkeraman ban depan, kemudian ia terpaksa memotong gravel dan terjatuh. Saya mengerem tepat di titik yang sama seperti lap sebelumnya, tapi di posisi slipstream. Ini membuat Rins harus mengerem lebih dulu. Sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak dulu, tapi motor dengan aerofairing saat ini membuat masalah ini kian menyulitkan. Masalah lain adalah dirty air. Dirty air adalah keadaan di mana ada ruang dalam jarak tertentu yang memiliki efek turbulensi. Efek turbulensi ini ditimbulkan oleh efek aerofairing sendiri. Hal ini dilontarkan Joan Mir ketika berusaha menyusul motor Ducati. Di belakang Ducati selalu sulit untuk menghentikan motor. Anda harus mengatur situasinya. Anda merasakan sedikit udara ketika berada di belakang mereka dan juga ada turbulensi. Ini lebih buruk ketimbang motor lain. Solusi yang paling radikal tentunya dengan mengurangi penggunaan perangkat-perangkat tersebut, yaitu aerofairing dan juga rear height adjuster, karena dua perangkat tersebut yang membuat aksi susul-menyusul kian sulit. Solusi lainnya yang lebih masuk akal adalah Dorna merekrut ahli aerodinamika yang bisa membuat peraturan tentang aerodinamika agar tidak memberikan banyak efek negatif pada pembalap di belakangnya. Hal ini yang sudah diterapkan oleh Formula One dengan banyaknya revisi ketat untuk aerodinamika mobil mereka. Kemudian mungkin Dorna dan Michelin harus membahas mengenai masalah ban depan ini. Entah dengan ban spesifikasi baru agar ban depan tidak terlalu sensitif sehingga tekanan ban depan bisa naik turun secara berlebihan. Bagaimana nih pendapat kalian? Solusi apa sih yang bisa membuat MotoGP kian seru dengan banyak aksi overtaking? Yuk tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all rider.